Bapak Ibu Gubernur dan Wali Kota, Bapak Ibu PJ Gubernur dan PJ Bupati dan Wali Kota. Terima kasih yang hari ini saya berharap Bapak dan Ibu kita punya komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN. Jadi kami di Kemenpan RB maupun di BKN tentunya siap untuk melakukan coaching klinik dan kami memberikan waktu sampai tanggal 15 Januari untuk Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan. Apabila memang Bapak dan Ibu tidak bisa mengoptimalkan, maka tentunya kami mohon Bapak dan Ibu juga bisa membantu kami untuk memberikan penjelasan kepada para tenaga non-ASN di wilayahnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan gejolak yang ini. Karena memang seharusnya kita sudah sesuai dengan formasi kemarin yang sebagaimana Bapak usulkan itu sebenarnya seharusnya kita selesaikan begitu ya. Tetapi kita memberikan optimalisasi untuk supaya Bapak dan Ibu apabila memang akan menggunakan itu kami persilakan, tapi memang jika tidak mohon bisa diselesaikan karena formasi penyelesaian ini bukan ada di Pak Mendagri, di saya atau Pak Kepala BKN, tetapi sepenuhnya menjadi penyelesaian di tingkat instansi, gitu karena kami sudah membuka itu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih dan kami siap untuk melakukan coaching klinik untuk sebelum tanggal 15 tadi sudah ada jadwal dari Pak Mendagri, tim kami untuk membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas komitmennya. Terima kasih Bu Rini, Bu Menpan. Kami persilakan Pak Prof. Zudan, Kepala Badan Perlindungan Negara sekaligus Ketua Korpri. Terima kasih Bapak Mendagri, rekan-rekan semuanya, para kepala daerah. Untuk menuntaskan masalah ini, kita perlu bersama-sama dengan komitmen yang kuat dan kita semua sudah menyadari bahwa seringkali dalam kebijakan kita tidak semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, yang penting adalah kebijakan ini kebijakan yang optimal yang mampu kita lakukan. Oleh karena itu minta tolong pengumumannya perpanjangan pendaftaran ini untuk disampaikan secara lebih meluas lagi rekan-rekan di daerah. Dan yang kedua, kami dari BKN, kalau ada pertanyaan kami menyiapkan waktu untuk melakukan supervisi dan coaching klinik bagi teman-teman untuk kita menyelesaikan P3K ini pendaftaran di tanggal 15 Januari. Setelah itu kami bisa memproses untuk tahapan berikutnya. Demikian Bapak Ibu para kepala daerah, terima kasih atas komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seleksi P3K tahap kedua dan P3K secara menyeluruh. Terima kasih Bapak Mendagri, Ibu Menpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zudan. Sebelum saya menutup, saya WA permintaan satu lagi untuk menyampaikan pendapat dan mungkin ada solusi yang berbeda, termasuk diskresi Pak Ansar Ahmad, Pak Gubernur definitif ya, Kepulauan Riau yang ingin menyampaikan mungkin pendapatnya. Silakan Pak, singkat-singkat. Kepulauan Riau. Ansar silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Menteri yang kami hormati, Bu Menteri dan Kepala BKN. Selamat Pak Prof. Zudan yang baru dilantik. Kami langsung saja Pak, mungkin tidak banyak angka, tapi mungkin kebijakan dan beberapa diskresi. Kepri itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu dan tahap pertama P3K kemarin sudah 70, hampir 80%. Dan kami akan mengusulkan kembali nanti yang TMS untuk periode berikutnya. Kemudian ada beberapa yang tidak hadir Pak karena persoalan transportasi, sakit ini dan itu. Nanti kami jika diperkenankan akan mengusulkan kembali
Karena dari Kepri itu Pak guru-guru ada yang dari Natuna, dari Midai, dari Pulau Laut yang memang saat-saat tertentu sangat riskan gitu Pak. Nah kami semaksimal mungkin akan mengupayakan tanggal 15 ini yang belum ikut, yang dari jauh-jauh bisa ikut serta. Tapi kalau masih ada kebijakan boleh menunda lagi 1 minggu setelah itu Pak, barangkali kita lebih punya ruang waktu yang cukup Pak untuk melengkapi semua dan mengupayakan mereka datang. Kalau perlu kita kirim kapal ke sana gitu Pak. Karena seleksi administrasi bisa dilaksanakan secara online, akan tetapi tesnya mereka mesti datang ke ibu kota provinsi, terutama di Batam gitu Pak. Nah tolong juga Pak dipikirkan diskresi untuk wilayah kepulauan Selayar. Kemudian yang kedua, kemarin itu Pak, ada beberapa yang mereka sudah di atas 2 tahun dan berhak mengikuti seleksi P3K, tapi mereka mencoba mengikuti seleksi CPNS. Terutama seperti ada program dokter dan bidan desa kami Pak, ke kabupaten kota, di puskesmas, di Polindes. Nah, ada kabupaten kota yang mereka berkenan mendata mereka di kabupaten kotanya untuk mengikuti seleksi P3K. Tapi ada kabupaten kota karena alasan anggarannya terbatas, mereka tidak mau mendata itu, sehingga kami harus mengikut sertakan mereka melalui P3K provinsi. Karena kemarin kotak di rumah sakit itu terbatas, maka mereka kalau P3K hanya bisa ikut sebagai pelaksana tidak fungsional. Nah barangkali kami mohon diskresi juga Pak, termasuk guru-guru, karena kemarin takut mungkin mereka sosialisasi juga belum masif, karena jauh-jauh mereka takut ruang job description buat mereka itu terbatas, mereka ikut CPNS. Nah namun mereka gagal. Nah kalau diperbolehkan Ibu Menpan RB juga kebijakannya, yang ikut CPNS yang gagal Bu, yang mereka berhak karena sudah di atas 2 tahun, tidak bisa kita usulkan lagi untuk mengikuti seleksi kedua. Kemudian Pak Menteri, solusi yang berat memang nanti yang harus kami cari. Karena hitung-hitungan kita tetap pasti belanja pegawai di atas 30% Pak. Dan nanti mungkin ada pembahasan khusus kita bahas. Agar supaya ada solusi. Karena kalau kita menyelesaikan sesuatu ini tanpa gejolak, tentu ada konsekuensinya. Saya kira Pak Menteri sangat cerdas, pintar, pasti ada solusi yang buat kami di daerah. Nah kemudian problem lain Pak adalah yang di bawah 2 tahun. Yang di bawah 2 tahun yang mendaftar itu di bawah 23 Oktober 2023 setelah Undang-Undang ASN disahkan. Maka sekarang Pak status mereka ini menunggu. Nah kalau diperkenankan nanti yang di bawah 23 Oktober setelah mereka 2 tahun, kita harapkan kita bisa usulkan mereka mengikuti seleksi P3K berikutnya kalau ada Pak. Nah menjelang itu Pak, mereka tentu tak mungkin Pak kita berhentikan, karena jumlahnya juga tidak sedikit. Contoh guru Pak, dulu banyak sekolah-sekolah di pulau-pulau karena kebutuhan mereka nambah guru-guru khusus Pak. Mereka nambah, waktu itu dibayar dengan SPP. Nah, tahun 2024 kami membayarkan semua SPP SMA, SMK, SLB, negeri, Kepri, maka SPP kita hentikan, karena SPP juga buat problem mendistribusikannya. Ada kepala sekolah kita yang korban hukum waktu itu. Maka kita gratiskan SPP. Nah, kita gratiskan SPP, kita bayar dengan APBD. Nah, tidak ada lagi anggaran untuk membayar mereka. Maka kita bayar mereka dengan APBD dan status mereka adalah PTK non-ASN. Karena memang terus terang kita membutuhkan tenaga-tenaga pendidik dan termasuk tenaga kesehatan. Nah sekarang Pak, kami minta kejelasan kita, kalau boleh Pak Menteri, kita sekarang mau meng-SK-kan lagi mereka PTT, sementara menunggu mereka 2 tahun mengikuti seleksi P3K berikutnya. Nah apakah ini diperbolehkan atau tidak? Kemudian Pak, bagaimana ada juga yang honorer di atas 23 Oktober. Kita 3 tahun tidak menambah tenaga honorer sama sekali Pak, sejak kita memimpin. Tapi waktu itu memang ada kebijakan, mungkin keliru juga Pak kami. Kita mengganti, kalau ada honorer yang meninggal dunia, dia rupanya tulang punggung di keluarganya, kita ganti dengan anaknya yang memenuhi syarat. Begitu Pak. Nah, itu sekarang
mereka kita angkat di atas 23 Oktober dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, apakah mereka ini selanjutnya kita berhentikan atau mereka juga kita berikan solusi yang lain agar supaya mereka mungkin suatu saat nanti bisa diikut sertakan juga P3K seleksi berikutnya. Dan setelah ini tidak ada pengangkatan sama sekali lagi Pak, karena memang tidak ada penegasan yang seperti itu. Nah, kalau yang seleksi tahap pertama Pak memang sudah tuntas itu alhamdulillah, yang lulus seleksi yang mereka P3K yang tidak menjadi pekerja paruh waktu, itu nanti kebijakannya kami menunggu aturan dari pemerintah pusat bagaimana menindaklanjuti. Mungkin itu Pak Menteri masukan dari kami, dan terima kasih. Kami juga kita udah janji sama Bu Menteri Pak besok pagi jam 9. Saya memang tadi saya itu Pak Sekda dan tim kita kabupaten kota kita bawa untuk coaching Pak. Karena waktu sampai tanggal 15 itu sangat sedikit buat kami kalau untuk pulau-pulau nih Pak. Menjelaskan untuk dengan jaringan ke sekolah-sekolah. Nah, maka kami kejar itu dan mohon diskresi kami diberikan kesempatan pertama besok oleh Ibu Menteri dan Pak Abang mungkin. Baik Pak, makasih Pak, sudah tangkap maksudnya. Baik Bu Rini, kami persilakan untuk menjawab. Tadi ada poin, nanti saya juga akan menjawab yang lain. Baik, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih banyak pertanyaannya. Tentunya fokus kami untuk penyelesaian ini adalah yang terdata di data pangkalan data BKN Pak. Ya, jadi nanti tentunya ini tadi ada Bapak menanyakan yang sudah P3 yang terdaftar di data BKN, kemudian daftar CPNS. Nah, nanti kita akan selesaikan Pak itu karena itu dalam sistemnya itu sudah terkunci sekarang. Jadi tidak perlu khawatir yang sudah terdaftar di dalam data BKN CPN di data BKN ya P3K tenaga honorer terdaftar di BKN kemudian mengikuti tes CPNS nanti kita akan selesaikan. Jadi tidak perlu khawatir Pak itu. Jadi kan memang diperbolehkan dia mendaftar CPNS kalau memang memenuhi syarat begitu ya. Jadi tunggu karena kan ini sistem ini kan belum selesai nih Pak, lagi di perhitungan sedang konsolidasi data gitu, jadi kita nggak bisa ambil ada yang masih SKB dan lain sebagainya gitu, tapi sepanjang yang bersangkutan itu masuk ke dalam data di pangkalan data BKN, insya Allah nanti kita bisa diproses. Nah sisanya Pak yang Bapak belum masuk tadi sebagaimana sampaikan Pak Mendagri dioptimalkan untuk segera daftarkan begitu ya untuk yang tahap 2. Ini sudah ada perpanjangan sudah 2 kali Pak. Mungkin mudah-mudahan waktu 1 minggu sudah cukup ya Pak. Nanti kalau tambah terus ini nanti kita nggak selesai Pak. Sebetulnya dengan 1,3 yang kemarin sudah mendaftar tugasnya kami sebenarnya sudah selesai karena itu sesuai dengan yang diusulkan. Tetapi tentunya kami tetap akan membuka. Nah jadi nanti yang nanti kita tidak pasti fokus kepada yang 1,7. Sementara itu yang bisa kami jawab Pak Mendagri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rini. Jadi Pak Ansat, ini saya yang mau minta kepada Bu Menpan Bu, perpanjanglah Bu, kalau bisa kita Zoom meeting hari Rabu, perpanjang seminggu lagi. Sebetulnya udah ditutup Pak. Dari tanggal 31 Desember udah ditutup. Dan beliau sudah melakukan berapa kali Zoom meeting, tapi mungkin Pak Ansar nggak hadir. Yang hadir mungkin diwakilkan. Ya, karena Bu Rini mungkin ibu-ibu mungkin itu kan. Kalau Pak Mendagri hadir gitu kan. Nah, jadi mungkin yang hadir saat itu rapat nggak ngelapor ke Bapak gitu. Ini saya yakin banyak di daerah-daerah seperti itu. Ya, tahulah kesibukannya kepala daerah. Saya pernah jadi Kapolda juga 2 kali. Ya, jadi Kapolres tahu kesibukan itu banyak, jadi banyak kegiatan-kegiatan instansi lain diwakili, belum lagi turun ke lapangan. Jadi akhirnya yang begini-begini nggak menjadi atensi khusus gitu. Sebetulnya kalau saat itu sudah di warning untuk sudah diperpanjang dari tanggal 31 Desember, perpanjang tanggal 7, itu kalau udah bergerak sudah selesai mungkin. Tapi ya karena mungkin informasi masuk ke kepala daerah nggak lengkap. Nah, sekarang ketika ada situasi seperti ini berikut datanya yang kita tampilkan,
Jadi perhatian. Nah, tolong sudah diperpanjang 1 minggu. Mohon kalau bisa maksimal. Ini memang problem bukan hanya di Kepri, Pak. Kalau masalah demografi, teman-teman di Maluku juga ya, semua mungkin akan kesulitan juga daerah kepulauan. Apalagi yang daerah Papua juga gak gampang. Tapi ini makanlah ya seminggu dulu untuk menyelesaikan sehingga bisa cepat dilaksanakan seleksi dan cepat untuk diselesaikan. Karena perintah undang-undang itu sebetulnya harus selesai 31 Desember. Ini kita sudah agak sesuai keluar sebetulnya dari perintah undang-undang. Cuma perintah undang-undang itu nggak ada sanksinya, itu aja. Nah, kemudian tadi mengenai apakah mungkin nanti ada yang setelah tanggal 23 Oktober ada kebijakan untuk ikut juga seleksi. Kita mau menyelesaikan hanya yang 1,7 dari base dasar tahun 2022. Oktober 2003 sudah ada perintah untuk stop. Kalau masih ada yang rekrutmen, berarti jawabannya satu, tidak tahu kalau ada undang-undang itu melarang, ya, atau memang mau melanggar. Ya. Jadi kalau seandainya kita sampaikan, ya nanti kita akan carikan solusi lagi ke depan, kita akan buka lagi. Itulah persoalan berulang-ulang yang terjadi di daerah. Jadi begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerah, rekrut baru, tim sukses, pejabat A. Kemudian begitu pilkada diganti kepala daerahnya B, Bapak B atau Ibu B, Bapak B, kemudian mentenaga honorerkan tim suksesnya yang lama masih tetap bertahan. Ditambah lagi nanti titipan pejabat segala macam masuk untuk menjadi tenaga honorer, dan itu bertumpuk, jadilah 1,7 juta orang ini. Kalau dia tenaga skill fine, seperti nakes tadi, tenaga kesehatan, guru, penyuluh pertanian, meskipun saya juga sebagai bapaknya Satpol PP dan Damkar juga sudah curhat, Bu, Damkar sama Satpol PP. Sepanjang dia sudah ada data di 2022, tolong didaftarkan. Jadi basis datanya saat ini kita rapat menyelesaikan yang 2022 itu 1,7. Yang kebijakan dari pemerintah pusat, mereka jangan dianggurkan. Kira-kira begitu. Karena dianggurkan akan menimbulkan masalah. Kita saja udah mengurangi pengangguran, malah menimbulkan pengangguran baru. Kira begitu. Nah, kalau itu berhubungan dengan masalah budget, anggaran, memang kasihan daerah-daerah yang sudah terlanjur terlalu banyak honorer yang, terutama honorer administrasi, ya, yang nggak punya skill. Ya, untuk mengakalinya ya seperti itu. Bukan dimasukkan di belanja pegawai, tapi dimasukkan di belanja barang dan jasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Sekda Provinsi Jawa Timur. Ini beliau ini orang keuangan, paham, ngerti cara masuknya di belanja barang dan jasa. Tapi statusnya bukan lagi tenaga honorer. Statusnya itu setelah seleksi nanti sudah menjadi P3K kontrak. Saya kira itu Bapak sekalian, kami menekankan beberapa hal. Yang pertama, ini rapat ini adalah sebagai wake up call bagi yang daerah-daerah yang belum memahami ada masalah yang akan jadi bom waktu. Kita ingatkan sekarang, dan ada perintu yang dibuka oleh Ibu Menpan RB untuk memperpanjang pendaftaran sampai 15 Januari. Kemudian yang kedua, spesifik ada beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, ya, yang terjadi selisih karena tidak mendaftarkan, itu harus dicarikan jalan keluar, didaftarkan mereka. Sepanjang ada datanya. Termasuk yang 00 tadi. Yang sudah punya komitmen tadi sudah untuk mendaftarkan, saya ucapkan terima kasih. Karena masalah lulus atau enggak itu nomor 2. Tapi bapak dan ibu-ibu sebagai bapaknya mereka, ibunya mereka sudah daftarkan saja, sudah syukur.
Kemudian yang kedua, anggaran tetap disiapkan untuk mereka ya, dalam APBD untuk yang mereka honorer itu yang nanti akan diangkat mungkin lulus ya, tetap disiapkan, entah dia nanti dengan full time ataupun paruh waktu, itu nomor 2. Yang penting statusnya ada sebagai tenaga saya ulangi, P3 ASN P3K kontrak ya. Mereka statusnya jelas dan mereka kemudian disiapkan anggaran dari APBD karena pegawai-pegawai daerah dibayar oleh APBD. Nah, supaya APBD-nya tidak melampaui 30%, salah satu caranya adalah dengan masuk di nomenklatur belanja barang dan jasa. Ya. Ini yang berikutnya lagi, tolong tidak lakukan lagi rekrutmen tenaga honorer. Karena itulah perintah Undang-Undang nomor 20 2003 pasal 66. Ini kami tampilkan. Ya, terakhir, coaching klinik nanti tolong ditunjuk pejabat-pejabat yang menangani masalah ini di daerah untuk mengikuti coaching klinik mungkin per Zoom ya. Tanggal 9 dan 10, kemudian dilanjutkan lagi 13 sampai dengan 15 Januari 2025 jam 15 sampai jam 20 malam. Nanti ada petugas teknis dari Kemenpan-RB, Badan Pegawai Negara, dan Kemendagri yang akan memberikan coaching, dan saya minta tolong dilakukan 2 arah sehingga bisa terjadi dialog. Karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang spesifik yang hari ini kita nggak sempat sentuh karena keterbatasan waktu. Saya kira itu Bapak sekalian, harapan kita mudah-mudahan permasalahan 1,7 juta honorer yang sudah terdata ini dapat diselesaikan sambil kita mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan di luar itu yang berkaitan dengan kepegawaian termasuk honorer. Terima kasih atas waktu Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan upaya kita, keseriusan kita, ya ini adalah pahala bagi kita karena menyangkut masalah nasib kehidupan jutaan orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua.